Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah selesai kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Disatukan Allah waktunya tatkala matahari terbenam, azan dikumandangkan. Begitu setiap hari bagaimana kesempurnaan Allah melindungi kita dari perbedaan. Jadi matahari itu terbit di timur, terbenam di barat, posisinya itu dijadikan waktu salat. Nah, kalau kita berada di pinggir pantai melihat ke arah matahari terbenam, sekarang masih ada safak merah, masih terlihat indah. Terus matahari terus juga ke bawah. Tak lama kemudian dia hilang safak merah, yang ada hanya gelap. Masuk waktu isya. Begitu seterusnya. Jadi dengan salat ini tidak ada perpecahan di antara kita, karena kita sudah dilatih soal waktu, soal arah kan sama. Kok teraga apa misalnya mencelek orang keluar salat kan, kok hak azazi dunia kan tidak masalah. Ingin lo mencelek ke belakang, siapa lewat ke belakang kan tidak boleh apa. Kalau kemauan hati awak ya, tapi kan tidak boleh. Suka tak suka ya awak harus patuh, dan ternyata suka. Allah satukan arah awak ke Baitullah. Terus disatukan pula gerak-gerik bagi yang kemampuan standar. Kalau tagak kan boleh duduk, kalau duduk kan boleh berbaring sampai betul bana. Yang penting salat. Sudah itu disatukan juga sebenarnya dalam bacaan. Bacaan salat memang banyak ragamnya, tapi walaupun banyak, kita tidak pula dituntut menguasai sebanyak itu pula. Artinya kalau ada berbeda amalan orang, bacaannya dalam salat, awak baca kuahnya lain aja baca misalnya, selama ada dalilnya itu sah. Nah, sekarang kita runut tentang bacaan salat. Salat dimulai dan dibaca tu apa yang dimulai, lalu diakhiri dengan apa pula bacaan. Awak disatukan bacaan salat. Disatukan walaupun ada pilihan-pilihan, tapi tetap saja disatukan. Tidak boleh keluar dari apa yang ada dalam sunnah. Sebab kita hanya dalam Al-Quran disuruh aqimis salat, dirikan salat, tapi baca mendirikan salat apa yang dibacakan tak tahu awak dah. Dengan ada hadis-hadis Nabi, kita dituntun apa yang dibaca waktu salat. Sekarang evaluasi. Di antara papa awak kini yang masih membaca usali waktu mau salat masih ada? Kalau apa yang tak lewat? Apa kalau salat baca tadi usali pada maghribi sarasa rakaat apa baca ya? Karena memang sejak ketik model itu diajarkan. Sekali lagi awak tetap santun sama orang tua, sama guru-guru terdahulu, dan bahkan guru mengaji ya dojo mengajarkan model itu. Tidak mungkinlah awak salah. Itulah yang aku dulu beberapa kali pertemuan itu disinggung bahwa niat salat itu tidak dilafazkan. Memang yo kalau dibuka kaji itu tuh pertanyaan dah habis-habisnya. Cuma kini kan mengkaji inti pendekatan sunnah salat itu dimulai dari lafaz takbir Allahu Akbar, terus bacaan diakhiri dengan salam. Tidak dimulai dari lafaz usalli. Misalnya Pak tadi misalnya salat, ba'ali awalaka model tu saja dahulu. Setiap salat tu baca usalli. Zuhur ada dulu usalinya, asar ada dulu kan itu Pak ya, salat sunat ada dulu. Memang tentu tak mungkin serta merta bisa langsung berubah. Tentu ya dipahamlah dulu bahwa
Nabi tidak pernah membaca usalli waktu mau salat. Sahabat-sahabat tidak loh. Si ada antara sahabat yang membaca usalli. Terus imam nan nampak terkenal tu siapa yang membaca usalli? Imam Syafi'i. Adakah ditemukan kitabnya bahwa Imam Syafi'i membaca usalli sesuai dengan nama-nama salat? Tapi kemudian pengikut di Indonesia ternyata seperti itu. Nah, jadi apa? Niatnya di dalam hati. Kalaulah awak salat maghrib, pastilah 3 rakaat. Tak perlu sengaja aku salat maghrib 3 rakaat sebagai makmumkan makmuman ya, menghadap kiblat lillahi ta'ala. Anda lo perlu dikonsep. Nah, cuman guru-guru atau dalam buku praktis lah tak dorong dan sampai kini masih ada. Tapi tidak masuk ke dalam standar ilmiah pendidikan. Nah, coba baca buku tuntunan salat menurut sunnah misalnya, yang berdalil lah secara akademik itu tidak ditemukan bahwa Nabi membaca usalli atau sahabat-sahabat membaca usalli waktu mau salat. Yang apa tu dibaca, apa yang didudukkan di hati adalah niat. Jadi Pak imam takbir Allahu Akbar, apa takbir lo? Tidak boleh Allahu Akbar kata imam usalli pada maghribi. Ba'ali itulah tabiaso saja ketek sampai wala berkeluarga. Itu ya tidak bisa diubah serta-merta, tapi kau harus disebut dan berlatih untuk tidak membaca lafaz usalli. Kalau awak baca juga namanya menambah bacaan-bacaan salat. Ini usalli itu nama masuk bacaan salat tu. Dan bacaan salat tu mulai dari takbir. Nah, tu. Jadi kau Bapak Ibu, awak kan tak berdebat kau, tapi mendudukkan pendekatan sunnah tu seperti apa, dan tidak menyalahkan pula guru-guru kita terdahulu. Amuahlah guru majah tu, kadang tak tamat ke SD tu. Tapi dia layak po tekun, lapan dia ngaji, nyawa lu bacaan salat. Alhamdulillah. Nah, itulah gunanya mengaji bahwa usalli bukan bacaan salat. Indak liko masuk khilafiyah. Nyo khilafiyah itu ada dalilnya, berbeda pendapat ulama dalam menafsirkan. Nah, itu baru disebut khilafiyah. Satu sama lain saling menghormati, tidak boleh salah menyalahkan. Aku Nabi nak membaca usalli itu dibaca di awak. Sekali lagi, Abali kalau memang itulah diterima, awak maklumi kini awak lama ngaji. Jadi bil caranya kembali kepada konsep ilmu. Salat ialah amalan ibadah yang dimulai dari ucapan takbir, terus dengan segala tata tertibnya diakhiri dengan salam. Kan ada guru mengajarkan salat ialah dimulai dari lafaz usalli dan seterusnya diakhiri dengan salam. Kan ada. Tapi dimulai dari takbir. Siapa yang ingin salat berduduk dengan sempurna, terus sudah rapi menghadap kiblat, lalu bertakbirlah. Tak ada disuruh pada pasang niat itu. Sebab awak berdoa tu lah berniat itu. Mangga berdoa berniat untuk salat. Bako berdoa bana harus suci dari hadas kecil. Nah, jadi soal niat itu sudah dianggap sudah mantap. Cuma lagi Pak melatih meninggalkan. Bala salamualaikum salat awak saja mulu anak-anak dulu sampailah pululah baminantu bagi baca usalli misalnya, yang berlalu biarlah. Allah maha bijaksana, maha pengampun. Ndak lo kabadoso lo baca usalli itu loh. Cuman beko kini wala tahu, oh kiranya usalli itu ndak baca salat loh. Tu awak baca jo. Nah, itu kan mempertahankan yang tidak berdasar ilmu pengetahuan. Nah, sudah awak takbiratul ihram, disebut takbiratul ihram. Ihram itu kan diharamkan. Apa diharamkan? Allahu Akbar
diharamkan awak, artinya dilarang tak boleh baca-baca. Misalnya tu ibu kalender tu ibu pas lo sah belakang tanggal berapa kau ya biswa ya. Padahal sedang salat kau awaklah takbiratul ihram dilarang. Kau kan dibaca bagai sampai salam dulu jadi lah apa dan dibalik. Atau ibu situ warna apa juga misalnya lemari dah kira situ awak sah belakang. Lo kan seketik saya mencari belakang tak boleh. Betul juga papa di muka kebetulan kawan pakai baju partai ya. Rompinya rancang mantap mah. Ada gambar Prabowo misalnya kau pakai lah partai itu. Dah usah lah. Tapi kalau kawan memakai itu tu baju le awak disarankan kalau salat tertibnya yo maduk kata baik sujud. Aku dibaca lo detail mereknya WWW apa aja misalnya di baju merek kawan kan ada usah. Karena awak lah takbiratul ihram tidak boleh lagi kegiatan kecuali fokus menyelesaikan salat sampai selesai. Nabi kalau sudah salam, nyo aliyah dua-duanya Miriam tadi madok pemuka atau menyampiang atau saya menyampiang tu celia mendeka. Zikir jalan dua. Lai khusyuk zikir Nabi, tentu Nabi lai khusyuk subhanallah subhanallah subhanallah. Kan boleh saya menceliaknya. Boleh model itu. Atau Nabi nyo aduk bana badan ke belakang. Nyo aduk bana, maduk jamaah sambil zikir lihat jo. Sehingga tahu Nabi nama dan jamaah tetap. Kau lah 3 hari nak datang. Tu nak mau nyoba anak saja tu. Apakah sakit atau gimana? Tu ditanya tu. Ada juga kakobeh elok ya. Sudah salat. Ada seseorang tersasak saya pulang. Besok itu orang sudah salat kan berzikir, dia pulang. Dia lah 3 kali, dia tanya Nabi, berapa capek nak pulang? Saya sudah dapat salat berjamaah dengan engkau ya Rasulullah. Istri saya tidak. Kalau nyola dapat pahala 27 kali lebih utama daripada salat sendiriannya berjamaah. Takkanlah istri wana cinta lah ke istri tu istri nak sawanya itu dapat tu saya mengimami istri saya salat di rumah. Kalau 2 kali salat maghribnya tu Nabi membenarkan tu namanya sedekah berjamaah. Tadinya salat wajib lah dapat berjamaah. Kini nyo mengimami istrinya di rumah. Istrinya tadi mestinya dapat cie pahalanya. Kini kau dapat sekian kali lipat. Dalam hadis diikuti tu orang yang salat di toko, di mungkin carawaknya di kantua, ndak di musaji itu, tapi lagi berjamaah, dapat jo pahala 20 kali lipat. Misalnya pak di kantua atau di toko, lagi do sampai salat berdua bertiga. Musaji yo jauh lo kan dengan segala pertimbangan lah. Ajalah salat surang-surang, ajaklah salat berjamaah. Dapat jo pahala 20 kali lipat. Waalaikumsalam. Nah, jadi Nabi membenarkan. Mungkin itu nanti awak bahas tentang salat berjamaah. Kini awak mendudukkan itu dulu bahwa niat itu tidak dilafazkan. Terus sesudah membaca takbiratul ihram tidak boleh ada kegiatan-kegiatan lain. Cuman jangan kaku bana lo. You bana kata-kata gua pas lo nyamuk menggigit misalnya. Wah cara kiri-kirinya nyamuk itu je baru. Boleh dia lau demo kesonya. Tu mangari daripada manahan padiah dia lau saja benda tu. Jadi tolong tu badarah lah siko alau saja. Kalau tahan jo nyo gata-gata padiah tambah nak khusyuk salat padanya alau saja. Padahal sedang salat kau buliah kah tu buliah. Ayah sekali tolong, tiga, tu yang nak buliah dah. Sekadar mahal lau tu buliah. Tapi kata Ustaz tadi diharamkan tak boleh. Itu kan kondisinya terpasu. Bahkan awak dulu Pak beberapa musaji kadang-kadang kan tingkat kebersihan kau kan relatif. Mungkin tikarnya telah kumuah boleh. Marasai kaki aku digigit nyamuk setiap salat di musaji itu. Tak disikor, tentu sih. Kau lah mantap tu. Centolah lama kau lah bersih tu. Marasai kaki apa di nyamuk. Sehingga untuk salat selanjutnya pakai kaos kaki. Banyak lo yang mendakwah.
tidak boleh pakai kaos kaki. Sebenarnya boleh selama kaos kaki itu parasia. Atau mungkin tujuannya memprotes itu tujuannya elok. Sebenarnya boleh. Awalnya cari ulama besar dan apa itu. Nama kalau ingin pakai kaos boleh. Nyonya tidak boleh tu pakai maleo-leo laki-laki. Kalau misalnya ibu tu, misalnya waktu salat, ayo kan sempurna dalamnya. Iyo tak cacah lo ke lantai apa. Itu lain cerita. Tu benda manahan apa? Nama tu kikio gi nyamuk baca rono. Ditahan kok payah. Tu masuk kaki kau goyang cek. Kenapa tu aja lain supaya nyamuk tu lari. Bolehkah seperti itu? Ya boleh. Asalnya apa selain itu setabiat itu tidak lah. Sekedar musim nyamuk. Tapi masih ngajo mana? Permen tadi lu nabi lah. Baca jual Fatihah kan permen. Itu yang nak boleh. Tapi sedang salat permen nanti apa ada masih dalam buku terasa di tangan. Itu baca lain, tak salah dia biar. Awak mau salat mau sabar saya dulu. Kok kadi makan je permen coklat kok apa-apa lah. Kok you nak tahan lain misalnya sampai salam. Artinya sesudah takbiratul ihram tidak ada kegiatan lain. Membaca, melihat. Adakah orang melihat sesuatu? Ada. Inilah takbiratul ihram, dia cari jam juga. Kau nak utar, awak macam lihat mana tu? Dia cari jam juga. Mungkin dek jam kau lain dia apa kan? Cari tu. Kalau apa ya? Kalau HP itu awak sedang bawa. Oh ya. Itu ada bunyi. Boleh tak mati kan? Boleh. Jadi lupa awak. Kan imam mungkin sebagian, bahkan mungkin ada juga tertulis kau bagus kau nak banyak nak tulis. Kan HP harap di off kan banyak tu. Sebenarnya boleh. Bahkan imam dituju. Awak pun kalau di takwa tu di pasar tu memang betul tu. Saf lurus, tumit sejajar, HP disilentkan. Atau kalau di takwa cok model itu. Namanya orang banyak lah. Aduh jangan lupa. Kira musiknya menggoda lo, dangdut lo misalnya. Atau boleh dia apa HP itu. Tu kan ada orang yang daya resenya bagus langsung sekali tekan mati sekali. Tu nak tahu doh tu boleh sekedar tu saja matian tu anu lihat. Daripadanya maheboh tak ganggu orang banyak. Jadi walaupun disebut sudah takbiratul ihram tak boleh kegiatan lain. Boleh kalau memang itu dituntut untuk lebih baik. Maksudnya lebih baik untuk ibadah. Kiranya apanya musiknya nan sedang viral lah. Sedang viral lah apanya. Indaklah viral. Kira tak tonton lo lagunya. Kalau jual lagu sejak ketek. Itulah apa tu. Jadi boleh mematikan HP waktu salat. Cuman dia jangan mencandu lo sedang salat itu seru HP. Ancak awak offan kalau apa ya. Sebab dan tak lo porsia aku. Tu tak lo boleh dah. Tahan sedulu. Mereka sudah salat jangan egois lo. Tak cari-cari apa ko. Tahu pada dua pasan masuk. Sudah salam cari ada capek. Mana tahu pesan penting. Atau boleh juga dimatikan. Nanti orang kalau butuh kan tinggal pesan. Mereka dicari. Jadi kalau itu pertanyaannya boleh Pak mematikan HP kalau memangnya duit sedang apa tu lupa. Nah mungkin cik kau saja duduk malam jadi. Sesudah awak takbiratul ihram tangan ia dilipet model itu. Malipet tangan tu tak lupa payah. Mangkit tangan tu lagi maklumi sama laki-laki dengan perempuan. Jangan sikit kau saja cemiang saja. Awak di Indonesia aku yang lebih sempurna kesannya laba pakai melo di dalam tu pakai jutilah kuang. Kan awak apanya Melayu. Tapi kalau orang Mesir, orang apalah luar negara kebanyakan kan pakai apa nanya pakai itu secara muslimah itu sebenarnya buat salat. Awak kan pakai tilakuang dengan variasi macam-macam. Nah, waktu angkat tangan itu tu tinggi banget tampak loh. Pun ada tampak orang laki-laki salah dan dulunya celia rekam ada. Apalagi tampil ada dibedakan. Jadi kalau singgung ke saja hikmah salat dah dapat benar. Nyo kalau model ko awak dah lo ahli soal anatomi tapi nilai kesehatannya bagus kalau dibuat model ko. Terus lipet tangan tu yang model ko. Idealnya ya. Kalau model ko tu yang sebetulnya. Kalau model ko agak sasak. Memang ada juga model ko. Itu nak mungkin lo salah ada. Ada lo yang
takbiratul ihram tu lapis tangan kan ada dulu. Kalau di kampung mungkin kau hidup lah kayak itu ya. Nampai manang ni kau tak do berhenti tarik Allah. Ya. Tu kurang ke mama wagai lah di kampung tu, model tu. Tu kabarnya ada sekolah kayak tu. Awak lagi sekolah juga. Bila lo baca itu nanya dapat dulu, setan buku ditakan. Tu nak kaji awak tu nak mungkin salat lah namanya salat alhamdulillah kan itu situ. Biasalah mungkin pengalaman ada model tu. Pengalaman di dia mungkin ada model tu. Kalau apalagi kalau di Makkah Madinah tu tak cie banyak hero. Sudah takbiratul ihram tu lapis tangan. Baalah kajinya, cuma awak dengar dulu itu ada imam besarnya diminta oleh raja untuk jadi hakim, tak mau. Sebab kalau lah jadi hakim lah resmi kan gaji gadang. Kalau gaji gadang, hukum kau kan bisa ditaati. Fatwa kan kau fatwanya tak lama. Ingin menyampaikan ilmu tu merdeka nak terikat. Kalau nak mau mengikuti kemauan raja, dipenjarakan. Adalah penjara maras saya dibubuh. Cedera-cedera sehingga Allahu Akbar. Ada taluk melipit tangan dan lapis tangan. Dia pengikut setia, dia gurunya model itu. Alahnya tiru tarik. Nah Nabi tak buat model itu. Dan sampai sekarang tak dulu pihak yang menyalahkan di Makkah Madinah tu ada orang menyalahkan. Kau salah. Tak dulu. Jadi tentu awak walaupun tak ada salah menyalahkan, yang ideal tu nama pendekatan ilmu di petangan kecet profesor yang ahli akupuntur orang Cina Hembing, ditekan Hembing, Profesor Hembing, yang menulis tentang kesehatan salah. Jadi kalau takah ke tangan itu sirkulasi darah lebih bagus. Kalau koko agak sesak dan lain. Kalau ini sebenarnya kesungguhan kurang. Lain do bantuannya. Kalau koko lain agak sedikit. Ambillah yang agak lebih kuat, lebih mapan dan faedahnya ketahuan pula. Kalau sirkulasi darah bagus itu membuat salat agak lebih kusuk atau lebih kusuk. Ketimbang model tu. Cuba Bapak bisa dicoba baca Al-Fatihah dengan ayat yang dijahatkan. Nama sesamu ketinggal ko atau model ko. Agak tenang lah model. Cuma tu bawa seseorang. Ambo Ustaz model ko tenang saja. Itu kan hak asasi itu. Jadi kan. Nah setelah dikoko apa nak dibaca? Doa iftitah. Itu mungkin cik saya jadi dua malam. Doa iftitah itu kan pembuka. Kalau doa tu aduh nak diminta tu doa. Doa tu meminta dari naranda ke atas tu meminta. Kalau meminta juga dari atas ke bawah tu namanya memerintah. Ayah memerintah anak dengan baik, bantu ayahnya membersihkan halaman tu sebenarnya memerintah. Yo bersih halaman gua. Itu mungkin tu seninya kurang. Ya dibersih aja tapi bisa menungkolnya. Mungkin bahasa 30 tahun yang lalu agaknya cocok. Coba kini buat anak-anak tu. Masuk pulang tuan. Kece ayah dan ke anak. Ia ada sapu je, tapi ayahnya nak baraja bahasa ayah. Itu lain cerita. Nah dari atas ke bawah itu namanya memerintah. Dari bawah ke atas etikanya kan bermohon namanya. Murid kepada guru. Itu nak mungkin guru diperintah. Mungkin bahasa ia meminta je, tapi bahasanya mungkin bermohon. Mohon ibu bantu bagaimana penyelesaian ini. Bu, ajar gua banyak selesai gua. Itu beda. Nah, seorang hamba kepada Allah itu namanya meminta, bahasa lainnya berdoa. Awak lakukan salat itu namanya diperintah. Allah meminta awak supaya salat, dirikan salat. Itu kan memerintah namanya. Tidak mungkin Allah. Wahai hambaku, tolonglah salatlah supaya Allah tetap maha besar, kan tak ada itu. Jadi ciri-ciri berdoa itu aduh dan diminta. Nah, doa iftitah mungkin malam ini bagi bapak ibu yang sudah mengamalkan doa
iftitah Allahumma ba'id alhamdulillah. Kalau alun basapa bertarget kalau apa Pak ya, misalnya tentu daya menghafal Pak waktu anak-anak jolah baumwe sampai puluhan, 50-an, 60-an itu berbeda. Tapi kalau mau insya Allah bisa. Aku calian salah gini. Doa iftitah dan tertulis ko 3 baris lah biasa nenek. Yang Allahumma baik. Beko apa ya? Nan wajahia panjangnya lebih 2 kali sepanjang Allahumma baik. Sayangnya nan dibaca tu cuman sapatigo. Nah sapatigo tu apa? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kasih kau tu apa? Singgo itu alun-aduh doa di dalamnya lido. Singgo itu pulolah nan diapa nan diajak ke anak-anak mengaji. Alun-aduh doa le, alun-aduh apa kok? So didengar artinya. Ku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi dengan tunduk dan berserah diri, dan tidaklah aku termasuk orang-orang musyrik. Sungguh salatku, pengabdianku, hidup dan matiku adalah bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan untuk itulah aku diperintahkan dan supaya termasuk orang-orang yang berserah diri. Itu artinya. Lalu ada minta situ lihat, menghadirkan hati, menghadapkan wajah dan seterusnya lah. Lalu ada meminta sudah tu, baru ada. Kalau dibaca terjemahnya, baru ada minta, ya Allah, Engkaulah yang maha kuasa, tidak ada Tuhan selain Engkau, Engkaulah Tuhanku dan seterusnya. Baru ada kalimat meminta sesudah wa ana minal muslimin. Sementara sudah wa ana minal muslimin, ndak ada dibaca itu dah. Langsung saya ke Al-Fatihah. Tu ndak ada doanya dah. Sabananya wajah tu ko yo doa iftitah, tapi ndak sampai wa ana minal muslimin dah. Aduh panjang sudah tu lagi. Baru ada doa. Nan panjangnya kok ndak diajar dulu. Mungkin tujuan guru awak dulu tu bertahap kan bisa semua itu. Kok langsung sepanjang gua basekolah hindak, manuli hindak pandai misalnya, itu kan zaman dahulu. Dan iko Nabi ndak kalau dikatakan tidak, Nabi ndak ini yang dibaca waktu salat berjamaah. Kalau iko dibaca salat berjamaah, tu lambe ke membaca Al-Fatihah. Tu apa yang dibaca Nabi itu untuk salat berjamaah. Allahumma baik. Kau sekedar perbandingan. Allahumma baik itu cuma 3 baris sepanjang wajah tu lo sampai wa ana minal muslimin. Cie 2 3 ampe. Iya. Ayo, sama panjangnya. 3 baris, 3,5 baris. Tapi sampai wa ana minal muslimin alunaduh doa le. Tapi kalau doa iftitah yang diamalkan Nabi itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. 3 doanya 3. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dengan kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Begitu bana aku dapat dosa ko sekali jauh lah. Dosa cerita dosa dalam doa ko jauh je lah dosa tu bantu. Sebagaimana jauhnya timur jauh barat. Nak sobok-sobok tu. Tentu iblis tetap berjuang bahawa ko bergelimang dosa. Lawak mohonkan je itu moga-moga. Itu permintaan dalam doa iftitah. Jauhan jola dosa ko ya Allah dari hamba.
sebagaimana jauhnya timur dan barat. Nan kedua, Allahumma naqqini minal khotaya kama yunakkas saubul abyadu minad danas. Nah, di sini diartikan apa? Ya Allah, bersihkanlah diriku dari segala kesalahan sebagaimana bersihnya kain putih dari kotoran. Kain putih ya, karena saya sekete jo lado ya, kalau lado hijau hijau lo nyo, lado merah merah lo, kok karena baru hitam. Wah barasian di sabun jo rinso apalah, kucek-kucek dia apa? Itulah rancak balia. Baan daknyo badan diri kok barasiah dari dosa seumpama bersihnya kain putih. Kalau lah banyak apa misalnya ya kotoran-kotoran apa tu pastilah dipandang tidak elok. Orang kalau berbuat dosa kan berbintik hitam hatinya. Tu begunjang lo gak semini tambah lo. Tu malik lo sesuatu yang diharamkan tambah lo bintik hitam. Mambi hak orang tambah aja bintik hitam. Baca bungkang misalnya kata-kata kumah tambah ju hitam hati. Moga-moga dengan wak baca doa iftitah jauh dosa, Allah ampuni dosa, barasiah jo hati. Ba'a jaleh seperti bersihnya kain putih dari kotoran. Itu doa yang kedua ya. Masih doa iftitah. Yang ketiga, Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barat. Ya Allah, cucilah segala kesalahanku dengan air salju dan embun. Makna salju dan embun itu nyaman, segar, tidak barasiah saja. Kalau soal barasiah saja bisa, tapi angin misalnya. Tapi ada barasiah segar, harum, sejuk itu kan lebih bagus. Jadi bako pakai air es atau embun sejuk. Jadi tidak sekedar barasiah saja, nyaman, tentram, apa bahasa lain adem ya. Awak ndak bahasa awak ndak apa benar. Tapi itu makasihnya ada 3 permintaan, doanya pendek, Allahu Akbar langsung, jauh aja dosa seperti barat dan timur, bersih aja badan kau seperti kain putih bersih dari kotoran, bersih tapi segar bugar lah nanya. Ibarat awak minum ya, ayangnya kuku, orang dah suku. Air biasa saja, tapi ada air kulkas misalnya. Kalau masih muda-muda mata, air yang lo kan dah bah minum es doh. Tapi kalau lah 60-an, 70-an, sering-sering minum es kan tak bagus untuk kesehatan. Sesekali pupuh aja lah. Tapi ya coba na, balian nenek es krim yo. Setiap malam minum makan es krim misalnya. Itu kan tidak bagus untuk kesehatan. Cuman makna air embun, bersihkan badan seperti air embun. Di samping bersih, bersinarlah, bercahayalah atau gitu. Jadi ini Bapak Ibu dikembalikan pada Bapak Ibu, ma yang Allah membacoko pertahankan. Oh, begitu kironya. Dengan tidak menyalahkan yang membaca wajah tu. Cuman tak bisa dibatuan membaca wajah tu kalau hanya sampai wa ana minal muslimin. Kok dibaca itu hafal sampai ke bawah, bacalah waktu salat sunat. Batanang-tanang. Tapi wajah tu Bapak Ibu baca sampai kalimat terakhir. La salah sekali imam baca Fatihah, awak baca doa iftitah juga. Karena nyok panjang. Tapi tahajud dua salah sendirian bacolah nak panjang. Iko ya sekadar baris lah. Wajah tu wajah dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sabale kurang sangene jumlah barisnya. Kalau membaca wajah tu. Tapi kalau sampai wa ana minal muslimin 3 bari lebih setengah. Awara banyak dan tidak dibaca daripada apa nalah dibaca. Artinya kalau baca wajah tu sampai wa ana minal muslimin sunnahnya tidak cukup. Kok nilainya tu kurang. Tu kok kurang tu nak nama awak ingin sempurna, lebih bagus nilainya.
ada pilihan baca Allahumma ba'id langsung doa. Awal lah bau dua lah maduk kiblat lah bersih hati dan seterusnya lah. Takbiratul ihram awak besarkan Allah. Kok setinggi apapun lah pangkil awak, kok datuk awak, datuk apa kan pucuk pimpin. Kalau datuk kan banyak lah pokoknya pak tingkatannya. Pokoknya tuak nagari itu ini yang paling tinggi kan bisa saya tu. Kalau di wilayah Nasangeneko, beliau yang RW-nya kan lebih tinggi pada RT tu dari segi pangkat. Apapun lah, kalau misalnya pangkat lah MPA misalnya, kalau tinggi itu kenapa? Setinggi apapun wawasan rahmat Allah, tapi kalau baca Allahu Akbar, semuanya itu ya tidak ada apa-apanya. Yang besar itu adalah Allah. Tak kalawat sedang mau talama masuk waktu salat Allahu Akbar, berhentilah. Dia waktu lah salat beko kita sambung yo. Jangan suang Allah Akbar tu langsung secigin balari. Tetap juga ada sopan santunnya. Beko kita sambung balik. Tu tandonya membesarkan Allah. Ikulah salah selo muazin, inyo masih patutuh jo. Maroko mauta seakan-akan panggilan Allah tidak masuk ke jantung hatinya. Lakai kamat mulai. Hana do tampak tanda-tanda baru dua. Atu Allah tak besarnya. Besarnya mau tak karyang tu. Kalau li minum tu mau tak basah lah. Jadi misalnya seorang pejabat, seorang pengusaha, tentu jabatan usaha tentu ia dijago. Sedang menuntut ilmu tu ia dijago. Tapi ikut sekadar berbagi saya bapak itu. Waktu itu awak kuliah di Masjid Taqwa Muhammadiyah, kan dia nama saya di Musaji. Nah, jadi kata dosen senior kau, sedang kuliah tu azan. Ananda kuliah kau yang penting, tapi panggilan Allah lebih utama. Beko kita sambung balik. Kau berarti kuliah. Itu terasuk itu ya. Azan etika lah, tapi menghentikannya juga dengan etika yang baik. Guru sedang ngecek di muka, atau malu cuy saya mahasiswa orang azan. Iya dia pojolah bapak. Adalah etikanya. Jadi begitu baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sudah tu kalau awak gandangan Allah mau, awak akui sedemikian. Baru awak berdoa. Namanya doa iftitah, doa pembukaan. Jadi salat kok kalau diterjemahkan, salat artinya doa yang baik. Salat apa artinya? Berdoa. Doa apa? Doa yang baik. Tapi salat menurut istilah apa? Amalan ibadah yang dikerjakan dimulai dari ucapan takbir dengan segala tata tertibnya, diakhiri dengan salam. Ini tidak seluruhnya salat ku rukuk sujud dah. Salat jenazah kan ada pakai rukuk sujud dah. Tapi ia dimulai dari takbir, diakhiri juga dengan salam. Mungkin sampai di situ Bapak Ibu, mudah-mudahan tunggu dulu. Awak tanya kapan? Apa di rumah sama siapa Pak? Sama istri. Alhamdulillah. Sudah tu siapa Pak? Berdua saya. Ayolah. Adik ibu kini istri Pak. Nama ibunya? Okey Ibu. Berarti ibu membaca juga wajah tu Bu ya. Allahu Akbar. Ibu baca wajah tu. Iya Bu. Ayah nak apa? Ya. Kabira walhamdulillah kasira apa ya? Kabira ya terserahlah apa yang ibu baca. Kalau bapak kan baca Quran bisa kan Pak? Bisa. Artinya tulisan Arab, apakah itu hadis atau Al-Quran kan lain pada awak sadolahnya. Namanan bisa mengaji baca Quran tu aman. Tapi kalau ndak, itu mungkin dibantu jo tulisan Latin. Bagi yang pandai mengaji, ada bacaan salat ditulis dengan tulisan Latin, dan tulisan Latin tu nan dibaca. Tapi kalau ndak meragukan kau bari di bawah, mungkin cari tulisan Latin tu boleh. Selagi bisa, sebab anak-anak Pak, mahasiswa ada jo nan nama ada baca nak ikut aja. Kirona tu salah tina je baca. Tu lebih pandai ngaji lain, cuma kan tak mahir. Di betul-betul tulisan Latin itu. Jadi kau mungkin kalau tak ada, bisa saja kau di foto, kau pakai grup jamaah HP.
Baik. Jadi model tu awak model kau pak mengaji kau kan harus ada perubahan biarlah sekene tapi terasa. Dan awak menentu itu taruh. Misalnya tu awak tanya, apa tadi baca usali? Oh iya, tapi lah mulai kurang-kurang. Kalau ada kau macam tu, ambo baca usali taruhnya ustaz. Berarti apa kelasnya lah dulu tu. Nak mau berubah kan bisa saya model tu. Tak bisa ubah dah dibaca tu. Sama terus awak lah mendudukan usali bukan bacaan salat. Tu mana dulu-dulu tu. Kau kajinya tu dah jadi gitu. Tu cerita tu. Jadi masih awak model kau yang punya buku kau kan banyak sebenarnya tu. Di HP kau banyak bacaan doa iftitah tu munculnya tu. Cuman kalau dalam ikut baca tu panjang tu. Narancaknya di copy agak gadang tulisannya atau baca mana. Ikut mau Bapak Ibu. Mahasiswa lagi pada ngaji lah khatam Quran mah. Surah baca, ia pentong-pentong. Yang lancar tu nak barat. Padahal waktu nyok khatam Quran tu ada yang juara bagi khatam mungkin lah lama, kini lah mahasiswa nak diulang-ulang. Jadi maksudnya model tu, misalnya ibu nama nalah hafal Allah baik, tadarus lah, tadarus simaan, target 2 malam cik saya jadi. Tapi Allahumma ba'id baini wa baina sampai itu saya besok tambah seketik lagi. Sehingga targetnya seminggu hafal mahir doa iftitah. Betul ditulis mungkin kalau di papan tulis atau di apalah lembaran itu. Kalau Bapak lama baik sudah ke Pak ya kalau Bapak. Oke, anak do guru awak. Misalnya Pak kalau Pak lama baik, okey Pak. Okey Pak. Enggak apa baca wajah tu. Enggak apa-apa. Kini dia hafal itu mungkin dibantu nanti bisa saya di kopi sekedar membanding untuk diskusi jo anak-anak jo apalah. Bakon wajah tu, boleh baca wajah tu tapi panjang sampai kemaria. Ada foto halaman ko, foto arti no. Boleh ko kalau hafal Bapak Ibu guna kalau untuk salat duha surang, salat tahajud batanang-tanang. Ko ikut baca wajah tu sampai tamat. Imam kila salah saya baca Al-Fatihah. Kan awak jadi imam kalah coba berjamaah ko. Kan tak ada imam membaca wajah tu ko sampai tamat tu. Begitu panjang kan dipakiran Allah awak bacalah wajah tu sampai wahana minal muslimin. Okey sampai situ ya salam. Tu nya baca Al-Fatihah, awak baca Allah. Nya baca mungkin ayat kursi atau ayat talazi seukuran-ukuran itu, imam takbir rukuk awak rukuk. Lalu sehingga bedanya nak barang. Coba imamnya baca wajah tu sampai hampir sehalaman tu. Bila imam kau aja rukuk lah sudah lo baca Al-Fatihah, lah sudah lo baca ayat tu bisa-bisa imam menjadi masalah. Lama bana rukuknya. Tio lama inya membaca wajah tu sampai tamat. Tentu ini ada kesulitan. Mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu, silakan ada masukan Pak, atau kalau salat sunat, misalnya salat tarawih Pak, kan orang kan cepat Pak. Kalau nak dibaca itu semua sekali Pak. Nak pakai doa iftitah. Ya. Kan ada yang orang cepatnya kadang-kadang kalau awak perkira kan dia nak membaca loh Pak. Iya. Apa kalau sah salatnya? Kalau itu lari lain kalau ikut kan iftitah kan sunat kan? Iya, nak masuk rukun dah nak. Tak masuk rukun dah, tak dibaca kan dah faal dah. Tapi di salat-salat tarawih ini sering terjadi ini Pak. Banyak imam ni Pak. Nah, salat tarawih kan yang umum itu dengan witir kan sabaleh. Iya. Ada yang 23. Terus rakaat pertama itu baca doa iftitah. Kalau waktu dua misalnya risiko atau pempek, jadi itu yang pertama Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca ayat. Nah, sudah itu kan rakaat berikutnya tu ndak doa nak dibaca liru, tapi itu rakaat pertama doa iftitah tu dibaca. Idealnya begitu. Memang awak temukan imam-imam sudah takbiratul ihram sebentar saja. Alhamdulillahirabbil alamin atau jaharkan bismillah kan bisa seperti itu. Rasanya nak jauh baca loh. Kau nyoba baca banalah Allah mabaid sepertinya lo selesai. Nyoba baca
Kalau mau baik Wajah tu je baca kiranya alulu selesai dia dah. Iya. Ndak lo doh yang membatalkan solat. Tentu doa iftitah nak nyo baca. Nyo doa iftitah tu berlaku baik salat wajib maupun salat sunat. Apanya pendekatan ilmunya seperti itu. Kadang-kadang ya, cuman betul pula Bapak Ibu, awak ilmu akan terbatas. Kalau dicilek misalnya Imam Makkah Madinah tu baat. Cubalah perhatikan bana di stadion mana waktunya jadi imam tarawih itu seperti apa. Beko kalau ada kesimpulan atau bisa lo apa lihat permasalahannya. Dan di imam-imam kan banyak ustaz-ustaz muda bagus-bagus qiraatnya, hafalannya, tilawahnya mantap-mantap, dan ada kesannya seperti itu seakan-akan ya tidak membaca doa iftitah. Kau nyoba baca mungkin nan pendeknya adakah nan pendeknya ada. Itu nan pendek. Nan pendeknya tu bara sabaris. Insyaallah Bapak Ibu sudah hafal. Apa itu yang satu baris lebih sedikit itu? Coba nih kita lihat ya keterangannya. Pertama Allah mabait itu sudah sudah dibaca. Yang kedua itu bunyi lafaznya atau membaca doa yang dibaca oleh seorang sahabat dan disetujui oleh Nabi. Hanya baca oleh sahabat ko. Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sampai situnya. Sampai situ saya dibacanya. Artinya Allah Maha Besar. Jadi 2 kali baca bu. Allahu Akbar tu kan takbiratul ihram. Allahu Akbar kabirau gitu ya. Jadi kalau lengkapnya begini, ini kan tidak populer, tapi dia ada. Nanti timbul pertanyaan Bapak tadi itu, imam kok capek boleh jadi ini yang dia baca. Kau salat tarawih Allahu Akbar awal takbir lo. Tu imam baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kan pendek tu. Iya. Tu baca alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, rakaat pertama membaca Al-Fatihah didahului dengan auzubillah bismillah. Beko rakaat berikutnya tidak lagi baca auzubillah. Itu jadi ada 3 ya. Ada 3 di dalam buku ko dicantumkan. Allah mabait 3/4 baris. Ada 3 permintaan doa. Kalau ikut ko ndak ada doa, bobotnya doa ndak ada. Yang nasabari ko Pak. Tapi Nabi ndak melarang. Ba'alah kondisi itu kan namanya pembinaan awal. Jadi tidak disarankan membaca ini karena dia tidak masuk kategori level doa. Coba baca hati Allah Maha Besar. Dengan kemahabesaran sesungguhnya segala puji bagi Allah, dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pagi dan petang. Itu kan pernyataan alun-ado doa. Jadi walaupun nadoh dan sabaris, iko ndak masuk yang disarankan. Tapi bagi orang yang membaca iko kan pendek tu. Nabi sendiri juga tidak menyalahkan. Nabi sendiri tidak menyalahkan. Kalau Ustaz Firdaus apa bahasanya? Tidak disarankan. Tapi kalau orang baca tidak salah. Bahkan tidak disarankan. Namanya saja doa iftitah. Kau dapat aduh nawak minta. Kan tak sasak awak sadolah dah. Tak sasak apa itu ikut saya baca. Tu lain ceritanya. Awak lah disediakan tampai, lah disediakan aduh imam, lah teratur aman nagari awak. Ancak lah dibaca dalam bentuk doa. Nanti go barih ko kali sedang elok. Aduh nan jalih diminta. Jadi kalau nan paling pendek itu Pak baru dalam bentuk pernyataan pula logikanya seperti itu. Jadi nanti atau adik apa bisa difoto sih kok dikirim atau lado? Atau foto sih kok?
yang apa ke sekedar perbandingan. Beko kalau dulu dalam nalain, wajah tu panjang tu nak iya. Ya Allah mabaikot foto. Beko dipaci. Itu banyak tempat dalam buku ada. Iya. Ndak ada beko. Ada yang tulisannya alui, ada yang sedang. Baca foto sini kau nak seketik dulu. Pacian kau nanya bakar rumi. Nah, ya. wajah tu tadi. Anan kole wajah tu. Ini ya? Iya kau. Kau sambungnya. Johar artinya. Jadi sambungnya mari itu artinya. Oke. Jadi wajah tu dah cukup itu saja. Wajah tu bara baris tadi tu cie 2 3 sampai 5 6 7 8 9 10 sabale. Kalau ada yang mampu menghafalkan sabale ko seusia siapa kan satu prestasi itu. Jadi Pak itu Pak ya, Ibu yang lain-lain kalau memang alun nafa Allah mapait sama-sama mapa mungkin jo anak cucu sama-sama berlatih. Tolong dibantu adik ya Pak. Kan lidah dan papa aku kan sebagian kan tak lebih sapu dego. Sampai dibetulkan dengan standar tajwid. Allahumma ba'id. Kiki rumah itu benar. Panjang pendeknya tetap jo terbawakan. Itulah masuk itu tadi kan. Anu nih Pak. Oh, anu ya. Silakan Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan. Lanjutlah. Masalah poster tak? Jadi Pak. Masalah niat tadi itu. Oh ya.